Beberapa waktu lalu, Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani dalam acara Sarasehan Nasional Ekonomi Syariah Refleksi Kemerdekaan RI 2025 di Jakarta, Rabu, 13 Agustus tahun 2025, menjelaskan bahwa pajak melalui anggaran pendapatan dan belanja negara APBN pada dasarnya kembali untuk kepentingan rakyat. Sama halnya dengan zakat maupun wakaf. Pernyataan bahwa pajak sama dengan zakat, karena pada harta sejatinya ada hak orang lain. Zakat juga menyatakan bahwa dalam harta ada hak orang lain. Demikian juga dengan pajak, dalam harta kita ada hak orang lain. Pernyataan Menteri Keuangan, Sri Mulyani, ini mengundang banyak reaksi dari masyarakat, akademisi sampai dengan Majelis Ulama Indonesia MUI. Ketua MUI Bidang Fatwa, Prof. K.H. Asrorun Niam, seolah menekankan pentingnya perbaikan tata kelola zakat dan pajak di Indonesia, agar keduanya dapat memberikan manfaat lebih besar bagi masyarakat. Hal ini ia sampaikan menanggapi pernyataan Menteri Keuangan Menkeu, Sri Mulyani, yang sebelumnya menyebut pajak memiliki kesamaan fungsi dengan zakat dan wakaf, yakni sama-sama menyalurkan sebagian rezeki untuk kepentingan orang lain. Dalam konteks tata kelola negara yang mengedepankan hubungan simbiotik agama dan negara, zakat dan pajak memang dibedakan, meski tetap memiliki keterkaitan. Kata Niam, dikutip dari laman MUI, Guru Besar Ilmu Fikih UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta itu menilai perlunya kebijakan insentif berupa pengurangan pajak bagi umat Islam yang sudah menunaikan zakat. Sebaliknya, bagi mereka yang wajib zakat namun lalai menunaikannya, negara berhak menggunakan instrumen pemaksa. Ia juga menegaskan bahwa tata kelola zakat wajib sesuai dengan prinsip syariah. Distribusinya harus transparan, akuntabel, dan amanah agar bisa menumbuhkan kepercayaan publik. Niam menjelaskan, zakat dan pajak memiliki perbedaan mendasar. Zakat adalah ibadah dengan ketentuan khusus terkait subjek, objek, dan distribusi penerima, sehingga menjadi manifestasi hubungan vertikal antara hamba dengan Allah. Sementara itu, pajak bersifat horizontal, yakni kewajiban antara negara dan warga negara. Keduanya bisa sama-sama menjadi kewajiban, tetapi sumber dan karakteristiknya berbeda. Pungkas pengasuh Pondok Pesantren An-Nahdlah, Depok, Jawa Barat tersebut. Muhammadiyah dalam majalah Muhammadiyah yang terbit pada bulan Agustus yang dimuat dalam Hat menyatakan bahwa keliru jika ada pandangan yang menyatakan bahwa pajak dan zakat adalah sama. Punya kendaraan mobil, apakah wajib dizakati? Sebagian orang beranggapan bahwa pajak yang dibayarkan kepada negara bisa menggantikan kewajiban zakat, atau sebaliknya, zakat yang telah ditunaikan membuat seseorang terbebas dari pajak. Namun, pandangan ini kerap keliru. Meski di permukaan keduanya tampak memiliki kesamaan, sesungguhnya zakat dan pajak memiliki perbedaan mendasar yang tidak bisa diabaikan. Memang, tidak dapat dipungkiri ada beberapa titik temu antara zakat dan pajak. Di antaranya, pertama, keduanya bersifat wajib dan mengikat atas harta penduduk suatu negeri. Kedua, baik zakat maupun pajak biasanya disetorkan pada lembaga resmi demi memastikan penarikan dan penyalurannya lebih efisien. Ketiga, tujuan keduanya memiliki kemiripan, mengatasi persoalan ekonomi dan mengentaskan kemiskinan di masyarakat. Tetapi, meskipun tampak selaras dalam fungsi sosial dan pengelolaannya, menyamakan pajak dan zakat begitu saja adalah kesalahan fatal. Ada perbedaan filosofis, hukum, dan teknis yang membuat keduanya berdiri di atas landasan yang berbeda. Motivasi pembayaran. Zakat dibayarkan sebagai bentuk ketaatan dan pendekatan diri kepada Allah. Motivasi ini bersumber dari iman dan takwa, sebagaimana perintah Allah dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 267 yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik." Sementara pajak dibayar karena adanya kewajiban hukum negara dengan sanksi administratif atau hukum bagi yang melanggar. Nisab dan tarif.
Nisab zakat dan besarannya telah ditentukan Allah dan Rasul-Nya, bersifat tetap dan mutlak. Misalnya, hadits Sahih Bukhari dari Abu Sa'ad Al-Khudri menyebut yang artinya, tidaklah wajib zakat pada yang kurang dari 5 unta, dan tidak wajib zakat pada yang kurang dari 5 wasak 653 kg. Sebaliknya, pajak memiliki tarif yang ditetapkan pemerintah, dan bisa berubah mengikuti kondisi ekonomi objek yang dikenai. Zakat hanya berlaku pada harta yang produktif atau berkembang, sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis riwayat Al-Bukhari No. 1371 yang artinya, seorang muslim tidak wajib mengeluarkan zakat dari budak atau kudanya. Sedangkan pajak dapat dikenakan pada hampir semua jenis harta, baik produktif maupun tidak. Perhitungan dan penyaluran. Perhitungan zakat dapat dilakukan oleh muzaki sendiri atau dibantu lembaga amil zakat. Sedangkan pajak dihitung melalui administrasi resmi negara, bahkan melibatkan jasa akuntan. Penerima manfaat zakat hanya diberikan kepada 8 golongan yang telah ditentukan syariat seperti dalam firman Allah dalam Quran, Surat At-Taubah 60, yang artinya, sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, miskin, amil zakat, mu'alaf, memerdekakan hamba sahaya, orang yang berutang di jalan Allah, dan orang yang sedang dalam perjalanan. Pajak, di sisi lain, digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan negara, tanpa batasan agama atau kategori tertentu. Kesimpulan, melihat perbedaan ini, jelaslah bahwa pajak dan zakat adalah dua kewajiban yang berdiri sendiri. Membayar pajak tidak menggugurkan kewajiban zakat, dan membayar zakat tidak menghapus kewajiban pajak. Zakat adalah perintah langsung dari Allah yang berdimensi ibadah dan sosial, sementara pajak adalah instrumen kebijakan negara untuk mengatur perekonomian dan pembangunan. Menggabungkan keduanya tanpa memahami perbedaan mendasar hanya akan menimbulkan kekeliruan dalam beragama dan bernegara.